Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, lebih afdalnya marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dan sekaligus memperingati nuzulul Quran yang hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa ajaran agama Islam ini, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hari ini tepatnya hari yang ke-17 di bulan Ramadan. Tanggal tersebut ada peristiwa yang terpenting karena turunnya Al-Quran yang pertama kali. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad untuk umatnya yang setia mengikuti Nabi Muhammad, karena pada dasarnya Al-Quran adalah sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa dan tidak boleh diragukan lagi akan keberadaan Al-Quran tersebut. Dengan Al-Quran hidup kita akan terarah kepada kebenaran. Dengan Al-Quran hidup kita terang benderang, karena Al-Quran merupakan sumber segala sumber hukum yang patut kita jadikan pedoman dalam hidup ini agar tidak tersesat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bagi kita semua yang terpenting dalam memperingati nuzul Quran adalah bagaimana kita semua dalam menempuh hidup ini. Apakah sudah sesuai dengan aturan Al-Quran atau belum? Tapi dalam hidup ini kita harus taat terhadap Al-Quran. Jangan malah sebaliknya, Al-Quran yang harus mengikuti kita. Al-Quran harus kita kaji dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya sekedar hiasan, jangan juga sekedar dibaca, tapi bagaimana kita bisa memahami maksud yang terkandung di dalamnya, agar dalam hidup ini kita mengarah kepada Al-Quran, sehingga jalan yang kita lalui tidak menyimpang terhadap norma agama dan norma masyarakat. Seperti ayat yang tadi saya baca dalam surah Al-Baqarah ayat 185, setidaknya ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Di antaranya yang pertama yaitu mengimani Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana ayat di atas, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi kita. Tanpa mengimaninya, manusia tidak mungkin menjadikan pegangan hidup. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 4,
berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran yaitu membaca Al-Quran atau tilawah. Al-Quran adalah kalamullah, yang membacanya mendapat pahala dan juga sebagai penolong kita nanti di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafa'atan. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kewajiban kita terhadap Al-Quran selanjutnya yaitu mentadaburi Al-Quran, yakni merenungkan Al-Quran sehingga kita mengetahui maksudnya dan mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran. Di dalam surah Muhammad ayat 24 dikatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Kewajiban selanjutnya terhadap Al-Quran yaitu menghafalkan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca saat sholat, yaitu surah Al-Fatihah dan seterusnya, maka hendaknya kita menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Yang ideal adalah menghafal Al-Quran seluruhnya lengkap 30 juz. Kedudukan para penghuni surga nanti akan berbanding dengan hafalan Al-Qurannya. Semakin banyak ia hafal Al-Quran, semakin tinggi kedudukannya di surga. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Yang artinya, akan dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukan tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kewajiban kita terhadap Al-Quran yang kelima adalah mengamalkan Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran kita lakukan, apa yang dilarang Al-Quran kita tinggalkan. Pendek kata, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 2. Kewajiban kita berikutnya adalah mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kewajiban kita yang ketujuh yaitu memperjuangkan dan membela Al-Quran. Kita juga berkewajiban memperjuangkan dan membela Al-Quran. Memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran tegak dalam kehidupan dan membela jika Al-Quran dihina dan dinistakan. Pada hakikatnya, Allah tidak membutuhkan pembelaan kita. Namun dengan membela Al-Quran, Allah akan membela dan menolong kita, sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.